Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan masuknya bahasa asing ke Indonesia menyebabkan ketidaksempurnaan pada bahasa Indonesia di era globalisasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Disusun oleh Deli Marwah Ramadhani dengan NIM 230207601013 D4 Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan dosen pengampu Dr. Muhsaleb MPD dan dosen mitra Asri Ismail SPD MPD. Bahasa merupakan alat komunikasi serta alat untuk menyampaikan perasaan, gagasan, serta pikiran. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam bidang ilmu pengetahuan pada era globalisasi perlu diperhatikan oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber data kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui eksistensi bahasa Indonesia serta peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini adalah kondisi bahasa Indonesia di era globalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, bahasa Indonesia bisa tergeser oleh bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tantangan itu muncul ketika dihadapkan pada era globalisasi, baik faktor internal maupun eksternal. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara formal memiliki 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Setelah mengalami perkembangan lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil mendudukan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Keenam kedudukan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Walaupun dalam praktiknya dapat saja muncul secara bersama-sama dalam satu peristiwa atau hanya muncul satu atau dua fungsi saja. Bahasa Indonesia memiliki peran sebagai bahasa nasional mulai dikenal sejak 17 Agustus 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional atau lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Bahasa Indonesia dapat mewakili identitasnya sendiri apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur lainnya, khususnya unsur luar seperti halnya pengabdosian istilah asing atau bahasa Inggris yang sering digunakan. Padahal istilah atau kata-kata tersebut sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah sampai dengan lembaga pendidikan tertinggi di seluruh Indonesia. Kecuali daerah-daerah yang mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi, diantaranya yaitu ada bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua ada bahasa pengantar. Dalam pendidikan, bahasa Indonesia memiliki fungsi di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga ada alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi, timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang keempat ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Ragam bahasa. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien,
Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni seperti di bawah ini. Yang pertama ada faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua ada faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga ada faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat jelas dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Perilaku berbahasa Indonesia di era globalisasi. Jika diamati sekilas, rasa ketertarikan dan kesetiaan bahasa Indonesia dapat dipantau melalui perilaku berbahasa. Seperti halnya perilaku dan sikap pada umumnya, perilaku berbahasa sekelompok orang bukan sebuah patokan cerminan sikap bahasa. Begitupun sebaliknya, jika sikap bahasa tidak selamanya bisa tercermin dalam perilaku berbahasa Indonesia. Pengaruh arus globalisasi dalam identitas bangsa tercermin pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Permasalahannya yaitu sering terjadi interferensi yang menolak perkembangan bahasa Indonesia. Permasalahan yang timbul dikarenakan oleh pengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya. Misalnya pemerolehan bahasa ibu terhadap bahasa kedua yang sedang dipelajari. Kurang maksimalnya pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemerolehan pengajaran bahasa yang minim hingga menimbulkan ketidaksempurnaan. Eksistensi bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia dapat dilihat dari penggunaan bahasa Indonesia hingga saat ini. Hanin mengemukakan bahwa pada era globalisasi, bahasa Indonesia telah dipakai oleh 90% dari seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia juga telah dipakai di hampir semua instansi resmi, yaitu seperti halnya pemerintahan, pendidikan, perdagangan, transportasi, dan media massa. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pada era globalisasi perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar Indonesia tidak terpengaruh oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya dari bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang semakin canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kedisiplinan berbahasa karena dengan disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif budaya asing. Eksistensi bahasa Indonesia dipengaruhi oleh kekonsistenan penggunaannya serta didukung oleh kemampuan bahasa tersebut dalam mengungkapkan fenomena baru yang berkembang. Oleh karena itu, perkembangan bahasa Indonesia sangat tergantung pada tingkat keberhasilan menciptakan kosakata dan istilah-istilah baru. Sifat terbuka dan demokratis diungkapkan oleh Marsudi. Bangsa Indonesia dapat memelihara eksistensi bahasa Indonesia dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Masyarakat harus bangga menggunakan bahasa Indonesia yang dapat mewakili pikiran dan perasaannya. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa dapat terjadi eksistensinya. Selain itu, untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia bisa melalui lembaga pendidikan, yaitu adanya pendidikan bahasa Indonesia mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Peran bahasa Inggris sebagai penghela bidang ilmu pengetahuan. Globalisasi tidak dapat dihindari. Akulturasi yaitu maksudnya pengaruh kebudayaan bahasa asing dalam suatu masyarakat terhadap bahasa nasional menjadi lebih terasa perannya. Menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dinilai sangat penting agar dapat bertahan di era modern ini. Namun,
Sayang jika masyarakat Indonesia menelan mentah-mentah setiap istilah asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Era globalisasi sekarang ini, bahasa Inggris sudah menjadi lingua franca dalam kancah pergaulan internasional. Mengingat semakin banyaknya sekolah yang memasukkan bahasa Inggris dalam kurikulum. Artinya bahasa tersebut sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan seperti halnya pendidikan, pekerjaan maupun sosial. Artinya bahasa asing dipelajari sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Saat ini pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Penggunaan bahasa yang tidak baku atau bahasa gaul seringkali kita temui di kalangan lingkungan kita mulai dari remaja atau pelajar di tingkat sekolah SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Penggunaan bahasa ini sangat menyimpang dari bahasa yang sebenarnya. Karena seorang remaja ingin terlihat pintar dan gaul, timbullah bahasa asing yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar akan memperlihatkan kepada dunia bahwa kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Remaja masa kini jika menggunakan bahasa yang baku dianggap kampungan atau ketinggalan zaman karena mereka lebih mementingkan pergaulan daripada nilai sosial dan budaya. Bahasa kita bisa dikatakan melestarikan bahasa Indonesia kalau kita masih menggunakan bahasa yang tidak benar. Remaja masa kini jika menggunakan bahasa yang baku dianggap kampungan atau ketinggalan zaman karena mereka lebih mementingkan pergaulan daripada nilai sosial dan budaya. Bagaimana bisa kita dikatakan melestarikan bahasa Indonesia kalau kita masih menggunakan bahasa yang tidak benar? Adapun upaya yang dilakukan agar bahasa Indonesia tidak hilang atau tergeser dari bahasa yang tidak baku atau gaul. Maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya melakukan pencegahan dengan cara menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama remaja dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat melakukan percakapan. Kesimpulan, arus globalisasi tentunya akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia sejagat. Pengaruh tersebut meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan. Salah satu yang dihadapi oleh dunia pendidikan adalah masalah identitas bangsa. Salah satu yang menjadi identitas bangsa adalah bahasa. Pengaruh dari arus globalisasi dalam identitas bangsa itu tercermin dari sikap lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada era globalisasi harus dipertahankan dan dijaga oleh bangsa Indonesia. Masyarakat hendaknya menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga daripada menggunakan bahasa asing. Bangsa Indonesia sebenarnya dapat memelihara eksistensi bahasa Indonesia dengan berbagai hal, seperti halnya menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Masyarakat seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Baik, itulah tadi pembacaan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.